Siapa sangka, warung nasi uduk di gang sempit bisa jadi tempat seorang pria kaya menemukan arti rumah. Tapi saat masa lalunya muncul dan merusak semuanya, sang penjual harus memilih, bertahan dengan cinta yang penuh risiko, atau pergi demi harga dirinya sendiri? Pagi itu sama seperti biasanya. Ana baru saja selesai mengukus nasi, menata gorengan, dan meracik sambal. Bau harum nasi uduk panas menguar dari gerobak kecil yang mangkal di ujung gang pasar. Pelanggan mulai berdatangan. Ada ibu-ibu, tukang bangunan, dan ojek online yang antre seperti biasa. Tapi tiba-tiba, suara mesin mobil yang asing terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti pelan di depan warung Ana. Dari dalam mobil itu keluar seorang pria berpakaian rapi, celana bahan dan jas hitam, sepatu mengilap. Rambutnya klimis, kulitnya bersih, dan wajahnya tajam tapi tenang. Pria itu tidak melihat kiri kanan, langsung berjalan ke arah gerobak Ana. Orang-orang mulai bisik-bisik. "Siapa tuh? Mau beli nasi uduk?" Celetuk salah satu pelanggan. Ana mencoba tetap tenang, walau jantungnya berdebar aneh. Pria itu berdiri di depan gerobak, lalu bicara pelan. "1 bungkus, sambelnya yang banyak." Suaranya dalam, tegas. Ana mengangguk cepat. Tangan agak gemetar saat membungkus. Ia sadar ini bukan pelanggan biasa. Tapi kenapa orang seperti itu beli sarapan di pinggir jalan? Ana tak berani menatap matanya terlalu lama. Setelah membayar, pria itu duduk sebentar di bangku kayu yang reot di samping gerobak. Ia makan dengan tenang, seperti sudah biasa. Tak ada kesan jijik atau ragu. Justru dia seperti menikmati. Setelah selesai makan, pria itu berdiri dan bilang, "Enak." Lalu pergi begitu saja. Ana hanya bisa berdiri diam. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa perasaan Ana seperti akan bertemu dia lagi? Setelah hari itu, Ana pikir pria itu hanya mampir sekali, mungkin karena lapar atau sekadar iseng. Tapi ia salah. Esok paginya, mobil mewah itu kembali muncul. Jamnya nyaris sama. Pria itu turun, masih dengan gaya rapi yang sama. "1 bungkus, sambelnya banyak." Ucapnya lagi, singkat, tanpa banyak basa-basi. Ana mulai menyadari, ini bukan kebetulan. Hari ketiga, keempat, kelima, pria itu terus datang. Selalu pagi-pagi, selalu pesan yang sama. Tidak pernah senyum lebar, tapi sopan dan santun. Setelah makan, dia langsung pergi. Tapi tatapannya kadang terpaku sebentar ke wajah Ana. Seolah ada yang ingin dia sampaikan, tapi ditahan. Pelanggan lain mulai resah. Warung Ana yang biasa jadi tempat obrolan santai, kini dipenuhi bisik-bisik. "Itu siapa sih? Nah, pacar lo ya?" tanya Rina, pelanggan tetap. Ana hanya tertawa. Mana mungkin? Dia cuma makan di sini. Itu aja. Tapi dalam hati, Ana mulai bertanya-tanya. Pria sekaya itu, dengan penampilan seperti eksekutif kelas atas, masa ia betah makan di gerobak sempit yang dikelilingi suara pasar, asap motor, dan bangku bambu reot? Ada banyak tempat sarapan mahal di kota ini. Kenapa harus nasi uduk warung kecil? Lebih aneh lagi, pria itu tak pernah menyebut namanya. Ana pun tak pernah berani bertanya. Hubungan mereka seperti batas tipis antara pelanggan dan penjual. Tapi Ana bisa rasakan, tiap kedatangan pria itu membawa rasa deg-degan yang aneh. Bukan takut, lebih kerasa penasaran campur nyaman yang susah dijelaskan. Satu hal yang Ana tahu pasti, pria itu bukan sekadar pembeli biasa. Tapi dia juga belum tentu benar-benar datang cuma buat makan. Dan itu yang bikin Ana semakin gak tenang. 5 hari berturut-turut pria itu datang. Hari ke-6, tetap muncul. Hari ke-7, lagi-lagi duduk di bangku yang sama, makan dalam diam. Ana mulai hafal geraknya. Cara dia membuka bungkus nasi, posisi duduk, bahkan gaya mengaduk sambal dengan sendok plastik. Semua terlihat rapi, teratur, seperti sudah terbiasa. Tapi bukan itu yang bikin Ana makin gelisah, melainkan bisik-bisik orang sekitar yang mulai terdengar nyaring di telinganya. "Lo yakin itu cuma pelanggan? Nah?"
Celetuk Bu Atun sambil menyeruput teh hangat. Itu MAH bukan pelanggan. Itu udah kayak ngincer loh. Timpal Mang Udin, tukang tambal ban yang biasa sarapan di situ. Ana hanya senyum kaku. Tapi malamnya, saat gerobaknya sudah ditutup dan jalanan sepi, kata-kata mereka kembali terngiang. Ngincer loh. Ana memandangi ember bekas tempat cuci piring. Pikirannya melayang jauh. Apa iya? Apa benar pria itu tertarik sama dia? Atau cuma kebetulan? Yang bikin hati Ana makin gak tenang. Pria itu gak pernah tanya nama. Gak pernah juga cerita soal dirinya. Tapi sikapnya seolah memberi perhatian diam-diam. Tatapan matanya bukan tatapan sembarangan. Dia seperti menyimpan sesuatu, tapi gak mau bilang. Ana belum berani bertanya langsung. Ia takut kecewa. Takut jawabannya beda dari harapannya. Di satu sisi, Ana tahu dia mulai berharap. Tapi di sisi lain, dia juga sadar bisa jadi pria itu hanya mengisi waktu. Dan warung kecil ini cuma tempat singgah sementara, bukan tujuan sebenarnya. Tapi kalau memang cuma iseng, kenapa dia masih terus datang? Dan kenapa mata itu, setiap menatap Ana, selalu terlihat seperti sedang menahan sesuatu? Pagi itu langit mendung sejak subuh. Awan gelap menggantung rendah. Ana tetap menyiapkan dagangannya, walau firasatnya nggak enak. Dan benar saja, baru saja nasi uduk selesai ditanak, hujan turun deras. Bukan gerimis, tapi derasnya seperti tumpahan langit. Warung Ana yang hanya beratap terpal plastik mulai bocor di sana-sini. Pelanggan yang biasanya ramai satu persatu membatalkan mampir. Jalanan pun sepi. Ana duduk memeluk tubuh sendiri, menggigil sedikit karena angin yang menyelinap dari celah tenda. Tangannya sibuk mengelap meja dari air hujan yang merembes. Tapi pikirannya kosong. Biasanya, jam segini, pria itu datang. Tapi Ana yakin, kali ini tidak. Mana mungkin dia datang dalam cuaca seperti ini? Orang kaya pasti lebih pilih diam di rumah, sarapan di dapur hangat, duduk di kursi empuk sambil nonton TV. Tapi tiba-tiba, suara klakson pelan terdengar di kejauhan. Ana refleks menoleh. Mobil hitam itu muncul dari balik tikungan, pelan-pelan menepi, lalu berhenti di depan warung. Hatinya langsung berdebar. Pintu mobil terbuka, dan Ardi, pria itu, turun, tanpa payung, jasnya basah terkena hujan. Dengan langkah cepat, dia mendekat. "Boleh saya numpang duduk?" tanyanya. Suaranya tetap tenang, walau hujan mengguyur sebagian bajunya. Ana hanya mengangguk, masih bingung. Dia duduk di bangku kayu, air hujan menetes dari rambutnya. Ana buru-buru ambil handuk kecil dan menyodorkannya. Ia menerimanya, lalu berkata pelan, "Saya nggak tahan di rumah. Rasanya lebih tenang di sini." Ana hanya diam, menunduk, pura-pura sibuk, tapi pikirannya gaduh. Kenapa pria itu sampai segitunya datang ke warung kecil seperti ini? Dalam kondisi sebasah ini, beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara hujan dan degup jantung Ana yang terdengar. Lalu tiba-tiba, Ardi berkata lirih, "Saya nyaman di sini. Bukan karena makanannya, tapi karena kamu." Ana terdiam. Tubuhnya seperti membeku, bukan karena dingin, tapi karena bingung harus merespons apa. Kata-kata itu terlalu tiba-tiba, terlalu jujur, tapi juga terlalu sulit untuk dipercaya. Setelah pagi yang hujan itu, semuanya berubah. Ardi tak lagi sekaku dulu. Ia mulai sering ngobrol dengan Ana. Awalnya singkat-singkat, cuma tanya soal lauk. Tapi makin lama, obrolannya melebar. Tentang cuaca, pasar, bahkan sesekali soal dirinya. Bukan yang terlalu dalam, tapi cukup untuk bikin Ana tahu, hidup Ardi ternyata tidak semewah yang terlihat. Suatu pagi, saat warung mulai sepi, Ardi duduk lebih lama dari biasanya. Ana sedang mengangkat wajan, ketika Ardi tiba-tiba berkata, "Dulu saya tinggal di luar negeri, tapi sekarang semua terasa hampa." Ana berhenti sebentar, menoleh, menunggu lanjutannya. Kerja, uang, semuanya jalan. Tapi pulang ke rumah rasanya kosong. Gak ada yang nunggu, gak ada yang nyambut. Ana hanya diam.
Ia tak tahu harus menjawab apa. Ardi menatap meja kayu yang warnanya mulai pudar, lalu melanjutkan. Dulu saya pikir saya pengen semua yang besar dan mewah. Tapi makin kesini, saya nyari yang sederhana, yang gak dibuat-buat. Kata-katanya terdengar jujur. Tapi Ana masih ragu. Dia masih belum tahu siapa Ardi sebenarnya. Nama lengkapnya siapa? Kerja di mana? Tinggal di mana? Semua masih gelap. Tapi entah kenapa, tiap Ardi duduk di warung itu, Ana merasa lebih tenang. Seolah mereka memang saling ngerti, tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Tapi di balik kenyamanan itu, Ana juga mulai takut. Takut dia terlalu larut dalam cerita yang belum jelas. Takut berharap pada sesuatu yang bisa saja cuma numpang lewat. Apalagi, Ana tahu betul, pria seperti Ardi pasti bawa cerita yang rumit. Dan biasanya, orang kaya gak pernah datang ke tempat sederhana, tanpa alasan. Hari itu warung Ana sedang ramai. Pelanggan antre seperti biasa. Sebagian bahkan duduk lesehan karena bangku penuh. Ana sibuk, tapi wajahnya sempat berseri saat mobil hitam Ardi muncul di ujung jalan. Seperti biasa, Ardi turun, menyapa singkat, lalu duduk menunggu pesanannya. Tapi beberapa menit kemudian, suasana berubah. Dari arah berlawanan, datang seorang perempuan. Cantik, kulit putih, rambut panjang, tas mahal. Tumit sepatunya mengetuk trotoar dengan suara nyaring. Ia tidak membeli, tidak menoleh ke dagangan. Pandangannya tajam, langsung tertuju pada Ana. Perempuan itu berdiri persis di depan gerobak. Nadanya datar, tapi dingin menusuk. "Kamu Ana?" Ana sempat bingung, lalu mengangguk pelan. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu tanpa basa-basi berkata, "Jauhi Ardi. Dia suami saya." Sekejap warung hening. Ana membeku. Pelanggan sekitar mulai menoleh. Ardi yang duduk tak jauh dari situ, berdiri spontan, wajahnya tegang. "Rina, cukup," ucapnya dengan nada rendah tapi tegas. Tapi perempuan itu tidak bergeming. "Kamu pikir saya bakal diam aja lihat suami saya sarapan tiap pagi di warung perempuan kayak gini?" Ana tak sanggup bicara. Kepalanya panas, jantungnya berdentum. Semua orang melihat ke arahnya. Pelanggan yang tadinya tertawa, kini bisik-bisik. Ia merasa malu, marah, dan bingung dalam waktu bersamaan. Ia tak tahu harus percaya siapa. Ardi selama ini tidak pernah bilang apapun soal istrinya. Setelah perempuan itu pergi dengan langkah cepat, Ana hanya menunduk. Ardi mencoba bicara, tapi Ana memalingkan wajah. Ia tidak menangis, tapi ada luka besar yang tiba-tiba muncul di dada. Hanya satu kalimat yang terus terngiang, "Dia suami saya." Setelah kejadian pagi itu, Ana menutup warung lebih cepat. Wajahnya tetap datar saat membereskan dagangan, tapi pikirannya kacau. Banyak pelanggan yang bertanya, tapi ia hanya bilang sedang kurang enak badan. Padahal yang benar, hatinya yang terasa dihantam. Malamnya, sekitar pukul 8, suara motor tetangga terdengar samar di luar. Lalu pintu rumah Ana diketuk. Pelan tapi jelas. Saat dibuka, Ardi berdiri di sana. Bukan dengan jas rapi atau mobil mewah. Ia hanya mengenakan jaket polos dan celana santai. Wajahnya kusut, matanya merah. Ana sempat ingin menutup pintu lagi, tapi Ardi menahan. "Tolong, aku cuma butuh 5 menit," katanya lirih. Ana diam. Ia memberi isyarat masuk, tapi tak menyuguhkan apapun. Duduk pun ia tak tawari. Ia ingin mendengar dulu, tanpa basa-basi. Ardi berdiri mematung di ruang tamu sempit. Tangannya mengepal, napasnya berat. "Wanita tadi namanya Rina. Kami memang pernah menikah, tapi kami sudah pisah, hampir 3 tahun. Ana menatapnya, matanya masih curiga. Ardi lanjut bicara, pelan tapi tegas. "Kami gak cocok, udah proses cerai resmi, tapi dia gak bisa terima. Dia masih ganggu. Aku gak pernah ajak dia balik. Semua udah selesai." Ana menahan napas, antara ingin percaya dan masih takut dibohongi. "Kenapa kamu gak pernah cerita?" tanyanya datar.
Ardi menunduk. Karena aku takut kamu ninggalin aku kalau tahu masa lalu aku berantakan. Aku baru berani jujur pas aku yakin. Kamu beda. Sini. Ana ingin marah. Tapi di matanya, Ardi tampak bukan sedang mengarang. Dia tampak lelah. Jujur. Tapi luka Ana belum sembuh. Aku gak suka dibohongi. Ucapnya pelan, tapi tajam. Ardi mengangguk. Kalau kamu butuh waktu, aku ngerti. Tapi aku gak akan pergi kecuali kamu suruh. Ana tak menjawab. Ia masuk ke dalam kamar, meninggalkan Ardi sendiri. 5 menit kemudian, pintu rumah tertutup. Tapi pertanyaan di kepala Ana masih terbuka lebar. 3 hari setelah Ardi datang ke rumah Ana untuk menjelaskan semuanya, keadaan di warung kembali seperti biasa, di luar. Tapi di dalam hati Ana, semuanya belum benar-benar tenang. Ia memang tak mengusir Ardi, tapi juga belum sepenuhnya percaya. Ana butuh waktu, tapi waktu itu ternyata tidak berjalan tenang. Malam keempat, sekitar pukul 2 dini hari, Ana dikejutkan suara kaca pecah. Ia langsung bangun dan lari keluar. Gerobaknya hancur, wajan terbalik, ember berserakan, dan di dinding belakang tempat biasa ia parkir gerobak, ada tulisan besar dengan cat semprot merah. Pelakor. Ana terdiam. Tubuhnya kaku. Napasnya cepat. Tangannya bergetar melihat kaca etalase yang pecah dan sambal yang tumpah berantakan. Tetangga-tetangga mulai keluar satu persatu, menyalakan lampu, berbisik-bisik. Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Tak ada saksi. Tak ada CCTV. Hanya satu pesan jelas. Seseorang ingin mempermalukannya. Pagi harinya, Ana tetap buka. Gerobak diganjal, kaca seadanya, tapi wajahnya pucat. Pelanggan yang datang pun tak sebanyak biasanya. Sebagian pura-pura tak tahu, sebagian lainnya hanya menatap dengan pandangan iba, atau mungkin menghakimi. Ardi datang, tentu saja. Tapi kali ini Ana menyuruhnya pergi. Bukan karena aku marah, tapi karena sejak kamu datang, hidupku jadi sasaran. Aku cuma jualan, Aku nggak mau jadi bahan ludahan orang kampung, ucapnya tegas. Ardi hanya diam. Ia tahu Ana sedang bukan ingin dimengerti, ia sedang berusaha bertahan. Tapi Ardi juga tak bisa tinggal diam. Dia tahu, seseorang sedang bermain kotor, dan yang kena bukan dirinya, tapi perempuan yang ingin ia lindungi. Malam itu, Ana duduk di lantai kamar. Gerobak mungkin bisa diperbaiki. Tapi harga dirinya, namanya, itu belum tentu bisa kembali seutuh dulu. Setelah kejadian lemparan batu dan tulisan kasar itu, Ana benar-benar terpukul. Ia tetap buka warung, tapi semangatnya seperti sudah tercampur dengan sambal basi. Pelanggan yang biasanya bercanda, kini lebih banyak diam. Beberapa malah terang-terangan bertanya, "Itu yang mobil mewah udah gak kesini lagi ya, Nah?" Ana hanya mengangguk. Ia tak mau menjawab lebih dari itu. Yang mereka tidak tahu, sudah 7 hari Ardi tak muncul. Tidak ada mobil hitam. Tidak ada pesan. Tidak ada suara langkah pelan yang biasanya duduk tanpa banyak bicara. Seperti ditelan jalanan. Awalnya Ana pikir Ardi sedang memberi ruang, seperti yang ia minta. Tapi hari keempat, ia mulai gelisah. Hari kelima, ia mulai cemas. Dan hari ketujuh, rasa kehilangan itu berubah jadi pertanyaan besar yang menyakitkan. Dia pergi karena aku nyuruh? Atau memang karena dia sudah selesai? Ana tak punya keberanian untuk menghubungi. Nomor ponselnya pun tidak ia simpan. Selama ini Ardi yang selalu datang. Sekarang, saat ia benar-benar ingin tahu kabarnya, semua jalan seolah buntu. Ia duduk di belakang gerobak, memandangi bangku kosong yang biasanya diduduki Ardi. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan sisa kehadiran yang tak sempat dijelaskan. Hatinya berkecamuk, ada marah, ada sedih, tapi lebih dari itu, ada rasa bersalah. Seolah semua ini salah ucapannya sendiri waktu itu. Yang lebih menyesakan, sejak Ardi menghilang, suara-suara miring mulai hilang juga. Tak ada lagi yang menyindir, tak ada lagi bisik-bisik. Tapi justru itu yang membuat Ana merasa lebih hancur.
Karena orang-orang senang saat Ardi tidak datang lagi. Dan kini, setiap pagi, Ana hanya bisa duduk, menunggu, dengan harapan yang makin hari makin tipis. Pagi itu langit kembali kelabu. Hujan turun seperti hari ketika Ardi pertama kali berteduh di warung. Ana membuka gerobaknya setengah hati. Tangannya tetap sigap membungkus nasi, menata lauk, tapi pikirannya jauh. Sudah 2 minggu Ardi menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Rasanya seperti mimpi yang berakhir tanpa penjelasan. Ana mulai terbiasa dengan ketidakhadirannya, tapi bukan berarti tidak menunggu. Setiap kali suara mobil lewat, jantungnya berdebar. Tapi selalu bukan Ardi, hanya kendaraan lewat, lalu diam. Pagi itu pun sama. Hujan deras, pelanggan sepi. Hanya 1-2 tukang ojek yang berteduh sambil menyeruput kopi. Ana duduk di bangku belakang, memandangi jalanan basah. Matanya sembab karena tidur tak nyenyak. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti pelan di seberang jalan. Ana sontak berdiri. Pintu mobil terbuka. Ardi turun, tapi tak seperti biasanya. Kali ini dia tidak pakai jas. Tak ada sepatu mengilap. Hanya jaket lusuh, wajah lelah, dan mata yang seperti tidak tidur berhari-hari. Ia berjalan pelan, menyeberang dalam hujan, lalu berdiri di depan Ana. Tak banyak orang memperhatikan, karena hujan terlalu deras. Tapi Ana tidak berkedip. "Saya masih boleh duduk di sini?" tanya Ardi lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Ana tidak langsung menjawab. Ia menatap pria di depannya itu dengan campur aduk. Bingung, tapi juga lega. Tanpa banyak kata, ia menggeser bangku panjang di bawah tenda. Ardi duduk, basah kuyup. Tak peduli. Ia membuka bungkus nasi yang biasa ia pesan. Tangannya gemetar sedikit. Mungkin karena dingin. Mungkin juga karena rindu. Ana meletakkan segelas teh panas di depan Ardi. "Kamu kemana aja?" Suaranya pelan, nyaris putus. Ardi mengangkat wajah. "Aku harus pergi sebentar. Bukan karena aku ingin kabur, tapi karena aku takut kamu makin disakiti kalau aku tetap datang." "Sini." Ana menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Aku gak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur dan gak ninggalin aku tanpa suara." Dan pagi itu, di tengah hujan deras dan warung kecil yang basah, 2 orang yang sama-sama terluka akhirnya duduk kembali. Bukan sebagai pembeli dan penjual, tapi 2 orang yang masih percaya hubungan mereka belum selesai. Setelah hari hujan itu, Ardi kembali datang ke warung. Bukan setiap hari, tapi cukup sering untuk bikin bangku di pojok itu terasa hidup lagi. Tapi suasana di antara mereka tidak sehangat dulu. Ada jeda, ada hati yang masih belum pulih sepenuhnya. Ana memang tak mengusir, tapi juga tak banyak bicara. Ia hanya melayani seperti biasa. Ardi tahu dirinya belum sepenuhnya dimaafkan. Sampai suatu pagi, warung belum ramai. Ardi datang lebih awal. Kali ini tidak langsung duduk. Ia berdiri di depan Ana, lalu berkata pelan, "Boleh saya bicara sebentar, bukan sebagai pelanggan?" Ana mengangguk tanpa menatap. Ardi menarik napas dalam, lalu mulai bicara. "Ana, saya minta maaf. Bukan karena saya pergi, tapi karena saya ninggalin kamu dalam keadaan bingung, diserang, dan sendirian. Harusnya saya ada. Harusnya saya lawan semua itu, bukannya mundur." Ana terdiam. Tangannya yang tadi sedang mengaduk sambal, kini berhenti. Ia tak menoleh, tapi matanya berkaca. "Aku bukan orang yang bersih, Ana. Banyak yang gak kamu tahu. Tapi satu hal yang jelas, aku gak main-main. Aku datang ke sini karena aku butuh tenang. Aku butuh kamu." Ana menghela napas pelan, lalu berkata, "Kamu tahu yang paling nyakitin waktu itu? Bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu gak bilang apa-apa. Aku harus nebak-nebak sendiri. Harus tahan sendiri." Ardi menunduk. "Aku salah. Aku kira pergi sebentar itu lebih aman buat kamu. Tapi ternyata itu cuma bikin kamu tambah sakit." Beberapa pelanggan mulai berdatangan. Ana buru-buru menghapus air mata,
lalu mulai melayani sambil menahan emosi. Tapi sebelum Ardi pergi, ia berkata pelan, "Aku gak butuh kamu minta maaf terus, Di. Aku cuma mau lihat. Kamu benar-benar berani bertahan di sini. Sama aku. Bukan kabur lagi." Ardi mengangguk. "Aku gak akan kabur. Ana, kalau kamu masih izinkan, aku akan tetap duduk di sini. Setiap pagi. Sampai kamu yakin aku gak cuma mampir." Dan pagi itu, sambil melayani pelanggan dan menyeka sisa air mata yang menempel di pipinya, Ana tahu, cerita ini belum berakhir. Tapi setidaknya, Ardi sudah berhenti jadi orang asing yang diam-diam datang, dan mulai berani berdiri sebagai seseorang yang siap bertanggung jawab atas kehadirannya. Pagi itu warung Ana berjalan normal. Pelanggan berdatangan seperti biasa. Obrolan ringan terdengar di sela-sela sendok yang beradu dengan piring plastik. Ardi duduk di tempatnya, memandangi Ana yang sibuk membungkus pesanan sambil senyum tipis. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya, seperti sedang menyimpan sesuatu. Setelah warung mulai sepi, Ardi berdiri dan berkata, "Ana, ada yang mau aku omongin." Ana melirik, menunggu. Ardi keluarkan map kecil dari tas kulitnya, lalu buka perlahan. Di dalamnya, gambar desain sebuah kedai sederhana, bersih. Ada dapurnya, ada tempat duduk di dalam ruangan. Mirip kafe, tapi tetap bernuansa nasi uduk. "Aku mau bangun ini buat kamu," kata Ardi serius. Tempatnya gak di gang sempit, di pinggir jalan besar, dekat sekolah. Tempat nyaman, bersih, aman dari gangguan orang. Kamu gak perlu repot. Semua aku urus." Ana terdiam. Tangannya menggenggam ujung meja. Ia menatap gambar itu dalam-dalam, lalu tatap Ardi. "Kamu pikir semua masalah selesai kalau warungku jadi lebih besar?" Ardi menelan ludah. "Bukan gitu maksudku. Aku cuma mau kamu gak capek terus. Gak dihina, gak dituduh. Aku pengen kamu naik kelas." Ana menghela napas panjang. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku capek bukan karena jualan. Aku capek karena orang-orang selalu lihat aku cuma sebagai perempuan miskin yang numpang hidup dari laki-laki kaya. Nah, ini usaha dari aku untuk bantu kamu bangkit." Ana tersenyum kecil, tapi matanya tajam. "Kalau kamu mau bantu aku bangkit, temenin aku jualan di sini dulu. Di tempat yang sempit, panas, becek kalau hujan. Jangan langsung tawarin kenyamanan yang kamu sendiri belum pernah rasain." Ardi terdiam. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk pelan. "Oke, kalau itu cara kamu percaya aku siap duduk di sini tiap pagi, di samping kamu, sampai nasi terakhir habis." Dan pagi itu, bukan gambar desain kedai yang membuat Ana terharu, tapi keberanian Ardi untuk mengerti bahwa cinta sejati gak datang dengan tawaran instan, tapi dari seseorang yang mau benar-benar ikut jalanin prosesnya, dari titik paling bawah. Sejak percakapan itu, Ana tak banyak berharap. Ia pikir Ardi hanya akan datang sesekali, lalu hilang lagi seperti sebelumnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Keesokan paginya, sebelum matahari naik, Ardi sudah datang. Bukan sebagai pembeli, tapi sebagai anak magang di warung Ana. Dia datang dengan kaos oblong dan celana jeans. Bukan jas, bukan sepatu kulit. Tangannya membawa termos besar. Ana yang baru buka tenda kaget. "Ngapain kamu bawa termos?" tanya Ana curiga. Ardi senyum. "Aku isi air panas dari rumah. Katanya kamu sering habis kalau pagi-pagi rame." Ana sempat mau tertawa sinis, tapi dia tahu Ardi serius. Dan hari itu benar-benar jadi hari yang tak biasa. Ardi bantu angkat wajan, isi ulang air minum, cuci piring, bahkan antar pesanan ke tukang becak yang biasa duduk jauh di ujung gang. Pelanggan awalnya heran, ada yang bisik-bisik, ada juga yang nyindir. "Wah, sekarang ada pegawai baru, nah." Tapi Ana tetap tenang. Dia biarkan Ardi ngerasain sendiri bagaimana rasanya berdiri lama, tangan kena panas wajan, dan dengar omongan nyinyir yang kadang lebih tajam dari pisau. Yang membuat Ana makin kaget, Ardi tetap datang keesokan harinya. Dan esoknya lagi.
Selama 1 minggu penuh, tak ada keluhan, tak ada gaya. Dia duduk di bangku yang sama, kadang makan sambil bantu mencatat pesanan, bahkan sekali waktu membantu memperbaiki tenda bocor. Sampai akhirnya, satu pagi, Ana memergoki Ardi duduk sendirian di belakang warung. Tangannya merah terkena panas minyak, tapi wajahnya masih tersenyum. "Kenapa kamu lakuin semua ini?" tanya Ana, serius. Jawaban Ardi singkat, tapi dalam. "Karena kamu berharga buat aku. Dan kalau kamu mulai dari nol, aku juga harus ada di nol itu." Pagi itu, Ana diam lama. Bukan karena tak tahu harus bicara apa, tapi karena untuk pertama kalinya dia percaya. Ardi tak hanya datang untuk singgah, tapi dia mulai menanam akar. Hari-hari Ana dan Ardi makin stabil. Pelanggan mulai terbiasa melihat mereka bekerja bersama. Beberapa bahkan memuji. Warung ini makin rapi, makin ramai. Ana tak membantah. Ia tahu, sejak Ardi ikut turun tangan, segalanya lebih ringan. Tapi ia juga tak pernah lupa, ketenangan ini rapuh. Dan benar saja, pagi itu semuanya berubah. Ketika Ana sedang mencuci piring di belakang, seorang wanita muda datang ke warung. Wajahnya cantik, rapi, rambut dikuncir tinggi, baju kerja mahal, dan cara bicaranya tajam. "Masih jualan di tempat sempit kayak gini ya, Di?" ucapnya sambil nyengir. Ana sontak menoleh dari balik tenda. Ardi yang tengah mengangkat termos langsung terpaku. "Tiara, ngapain kamu kesini?" Wanita itu tersenyum lebar. "Tenang, aku gak bakal lempar sambal kayak istrimu yang dulu. Aku cuma penasaran. Katanya kamu sekarang jadi tukang warung ya?" Suasana langsung canggung. Pelanggan pelan-pelan mulai melirik. Ana berdiri diam, tak tahu harus menanggapi atau pergi. Tiara melanjutkan, "Aku heran, Di. Dari sekian banyak perempuan, kenapa kamu milih yang ini? Kamu tinggalin peluang kerja di luar negeri cuma buat bantu goreng tahu? Beneran gak masuk akal." Ardi menarik napas dalam. "Tiara, kamu gak paham. Hidupku yang sekarang justru jauh lebih masuk akal." Tiara tertawa kecil. "Dan kamu pikir, semua yang kamu bangun sama dia ini bakal bertahan? Kamu pikir orang kayak dia bisa ngerti dunia kamu yang sebenarnya?" Ana menatap Ardi. Wajahnya bingung, matanya mulai berkaca. Ia tak tahu siapa Tiara, tapi dari cara bicaranya jelas dia tahu banyak soal Ardi. Dan yang lebih menyakitkan, Tiara tidak bicara seperti orang asing. Dia bicara seperti seseorang yang pernah sangat dekat. Setelah Tiara pergi, Ana hanya berdiri di dapur. Tangannya mencuci piring yang sama berulang kali. Ardi masuk, mencoba mendekat, tapi Ana menahan. "Kamu belum cerita semuanya. Dan aku capek terus nebak-nebak." Ardi menunduk. "Aku akan cerita semua, Ana. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku sekarang." Ana hanya diam. Kepalanya penuh, hatinya panas. Dan untuk pertama kalinya, ia ragu lagi. Ragu apakah Ardi benar-benar datang untuk tinggal, atau hanya sedang lari dari masa lalunya, dan Ana sekadar jadi tempat persinggahan berikutnya. 2 hari setelah kehadiran Tiara, warung Ana sepi. Bukan karena pelanggan pergi, tapi karena Ana yang memutuskan tidak buka. Ia butuh waktu, butuh ruang untuk berpikir. Ardi sudah mencoba menghubungi, bahkan datang ke rumah. Tapi Ana tak membuka pintu. Ia hanya duduk di ruang tengah, memandangi lantai, sambil memutar ulang semua yang terjadi dalam kepalanya. Ia tahu, Ardi tak sempurna. Ana pun bukan siapa-siapa. Tapi luka-luka lama yang belum sembuh membuatnya takut. Takut kalau semuanya hanya akan berakhir seperti sebelum-sebelumnya. Ia ditinggal, dipermainkan, lalu disalahkan. Malam ketiga, Ardi datang lagi. Tapi kali ini ia tak membawa paksaan. Ia hanya menyelipkan sepucuk surat ke sela pintu pagar. Isinya sederhana, tulisan tangan. "Aku tahu kamu berhak marah. Aku pun salah karena terlalu banyak menyimpan. Tiara itu dulu calon tunangan aku. Kami gagal, bukan karena tidak cocok, tapi karena keluarganya mengatur semua.
Aku pergi karena muak jadi boneka orang tua. Aku datang ke warung kamu karena kamu satu-satunya tempat yang bikin aku merasa bebas. Tapi kalau kamu memilih jalan yang berbeda, aku gak akan tahan kamu. Aku cuma ingin kamu tahu, aku datang bukan buat kabur, tapi untuk mulai dari awal. Kalau kamu masih mau. Ana membaca surat itu 3 kali. Tangannya gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena hatinya mulai mantap. Pagi harinya, Ana kembali buka warung. Dan seperti biasa, Ardi datang. Tapi kali ini, bukan untuk makan. Ia hanya berdiri diam di pinggir jalan, menunggu isyarat. Ana menoleh dari balik tenda, menatap Ardi. Lalu, dengan suara pelan tapi pasti, ia berkata, "Kalau kamu memang mau mulai dari awal, sini, bantu potong tempe dulu." Ardi tersenyum. Langkahnya pelan, tapi mantap. Dan di warung kecil itu, 2 orang yang sama-sama patah, akhirnya memilih saling merakit. Bukan dari kemewahan, bukan dari janji, tapi dari keberanian untuk memulai dari bawah, bersama. Kisah Ana dan Ardi mengajarkan bahwa cinta yang tulus bukan diukur dari harta, status, atau janji manis, tapi dari keberanian untuk bertahan di saat sulit, saling terbuka, dan memilih membangun kepercayaan dari nol. Karena hubungan yang kuat lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari proses yang dijalani bersama tanpa menyerah. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.